masuk ke dalam tipe-tipe dari gangguan tidur atau sleep disorder ya. Apa yang paling sering adalah tadi chronic insomnia ya. Yang paling sering kita balik lagi ya, yaitu kita akan bahas 7 ya. 7 gangguan dari 80 itu kita akan ambil 7 yang paling sering untuk mengalami tipe-tipe dari gangguan tidur. Satu adalah insomnia kronik. Insomnia kronik kalau kita susah untuk tidur atau udah tidur tapi kebangun-bangun ya, pada hampir setiap malam. Jadi sebagian besar, misalnya 1 minggu ada 7 hari, hampir lebih dari setengahnya, mungkin 4 malam atau lebih mengalami gangguan untuk tidur atau kalau tidur terbangun-bangun ya, yang terjadi minimal 3 bulan ya, dan ada gangguan setelah pagi hari atau siang harinya, jadi merasa lelah atau irritable, jadi secara emosional juga tidak stabil atau gampang emosional atau gampang tersinggung atau gampang marah. Nah, sehingga mengakibatkan ada gangguan dari fisik dan mental orang tersebut. Ya, kita bisa bayangkan ya kalau orang sulit tidur atau kebangun-bangun ya pada hampir setiap hari atau mungkin lebih dari 50% ya. Jadi misalnya 1 minggu 7 hari, 4 hari atau lebih itu tidurnya nggak enak, pasti orang itu akan merasa mengantuk, kemudian mudah emosi. Kemudian kedua adalah obstructive sleep apnea yang kita sebut sebagai OSA ya. Kalau tipe yang kedua ini adalah mengalami snoring atau mengorok ya, sehingga lagi tidur itu juga ada fase tidak bernafas ya. Jadi ada fase apnunya. Apnu adalah tidak bernafas saat sedang tidur. Jadi ada fase tidak bernafas, misalnya awalnya mengorok, tahu-tahu tidak ngambil nafas lagi untuk beberapa detik, baru bernafas lagi. Itu kita sebut sebagai obstructive sleep apnea. Kenapa dibilang obstruktif? Karena kita takut ada hambatan jalan nafas sehingga aliran oksigen juga terganggu, yang dikatakan bahwa OSA atau obstructive sleep apnea ini meningkatkan risiko untuk terjadinya stroke. Salah satu penelitian mengatakan demikian. Tipe yang ketiga tadi kita udah bahas adalah RLS, yaitu restless leg syndrome ya. Jadi pengennya kakinya goyang-goyang terus saat sedang tidur. Tipe yang keempat adalah narkolepsi. Kita lagi ngomong nih, tahu-tahu jatuh tidur gitu ya. Mungkin ini ada di film-film, cuman memang tidak terlalu sering ya. Jadi kita nggak bisa ngatur kapan kita mau tidur, kapan kita bangun, dan berapa lama kita tertidur. Sehingga bahaya juga nih kalau lagi nyetir mobil tahu-tahu tidur ya. Nah, kemudian adalah tipe yang kelima, shift work sleep disorder. Jadi memiliki gangguan atau masalah untuk tertidur dan tetap tertidur, dan tapi merasa mengantuk pada waktu-waktu yang pengennya justru nggak tidur. Jadi kalau siang kerja dia malah mengantuk, malam mau tidur malah dia nggak bisa tidur ya, jadi terbalik. Kemudian kelainan yang keenam, tipe yang keenam adalah delay sleep phase syndrome, artinya terlambat. Jadi udah 2 jam nih ditunggu-tunggu tapi nggak bisa tidur-tidur. Udah pengen tidur dari jam 9, jam 10 sampai jam 12 nggak bisa tidur. Tapi setelah tidur nggak bisa bangun, jadi terlambat untuk beraktivitas di pagi harinya, misalnya mau sekolah atau bekerja. Dan tipe ketujuh yang kita bahas terakhir adalah REM sleep behavior disorder ya, yaitu adalah REM itu adalah rapid eye movement, salah satu fase saat kita tidur. Nah, saat tidur tersebut mengalami yang seperti hampir terpengaruh oleh mimpi itu, jadi bergerak-gerak, gelisah, dan tidak tenang saat sedang fase REM atau sedang mimpi tersebut.
Jadi gelisahlah mimpi. Nah, kalau memang itu sering sekali terjadi, most of the days dan lebih dari 3 bulan dan mengganggu fisik ataupun emosi, maka bisa dimasukkan ke dalam kategori sleep disorder atau gangguan tidur.